Kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syub'atan. Iman itu seperti pokok pohon kayu, seperti pokok kayu yang besar, lalu kemudian dia memiliki akar ke bawah, menjulang, menancap, menghujam ke tanah dengan kokohnya, satu akar. Pohon iman, artinya iman kata Rasulullah seperti pohon. Lalu kemudian punya akar satu yang menancap ke bawah, menghujam ke tanah, kokoh. Lalu kemudian wasab'una syu'batan, dia memiliki 70 cabang. Ini iman diibaratkan seperti itu. Berarti kalau punya akar yang kuat, kalau bangunan itu punya cakar ayam namanya istilahnya. Jadi ini punya akar yang kuat sampai menghujam ke paling dasarnya bumi dan mencakar langit, ada 70 sab'una syu'batan, 70 cabang. Berarti iman nih Rasulullah mengibaratkan dia kokoh. Kalau pohon sudah kokoh, punya cabang 70, punya akar yang sangat kuat ke bawah, berarti dia tidak bisa terombang-ambing. Begitu juga manusia mestinya punya iman yang kokoh seperti pohon, maka tidak menjadi abu-abu dia. Diajak ke diskotik, oke. Diajak pengajian, oke. Berarti kan imannya terombang-ambing. Berarti seperti apa Pak Ustadz kalau pohon terombang-ambing? Ada pohon yang bisa ikut angin kemana, sudahlah dia ngambang di air, kemana ikut. Eceng gondok, kalau di Jakarta namanya eceng gondok. Dia pohon juga, tanaman juga, tapi dia tak punya pendirian, dia tidak kokoh. Ada angin ke barat, dia ikut ke barat. Ada angin, waktunya dia diam-diam. Maka jangan seperti eceng gondok. Manusia kalau punya iman kokoh, sekali tidak, sekali haram. Jangan, oh ini kan begini Pak Ustadz, bolehlah itu, boleh karena ini untuk kebaikan. Lalu kemudian kata Rasulullah, fa'afdaluha, paling utamanya pohon ini, paling tingginya pohon ini, qaulu la ilaha illallah. Paling utamanya iman, paling tingginya iman mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling rendahnya iman, kata Rasulullah diibaratkan dengan pohon, imatatul adha anit tariqi, menyingkirkan bahaya kerikil paku di jalan, membersihkan halaman rumah, menyingkirkan paku. Biasa kan ada anak muda pagi-pagi habis jogging, diambil magnet, diambillah semua paku-paku di jalan itu. Akhirnya dapat sampai 1 kilo paku. Ditanya, anak muda kok ngapain kamu bawa magnet? Saya mau ambil paku, karena mengambil paku di jalan termasuk paling rendahnya iman. Dari hadis ini Bapak Ibu tahu, iman tidak hanya sekedar ngaji aja dalam masjid. Iman itu tidak hanya sekedar sholat aja, tapi menyingkirkan batu kerikil, membersihkan pekarangan rumah, membersihkan sesuatu yang berbahaya di lingkungan masjid juga termasuk iman, pahalanya besar. Tapi kok banyak paku di jalan Pak Ustadz? Tahu sendirilah kita siapa yang pasang. Biasanya kalau banyak paku di sini, sebelah situ ada tembel ban kan? Berarti tahulah siapa yang nyebarin paku. Saya tak bilang kalau itu yang nyebarin paku. Imatatul adha anit thoriq, menyingkirkan bahaya di jalan termasuk paling rendahnya iman. Tapi Rasulullah menyebutkan keunikan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang daripada iman. Ini hadisnya harus disampaikan, syu'batun minal iman. Jadi hadis ini unik. Rasulullah menyampaikan iman itu seperti pohon yang menjulang tinggi, punya akar satu menghujam ke tanah, lalu kemudian dia punya tangkai 70, tapi ada satu tangkai, Nabi tidak menyebut tangkai yang lain, ada satu tangkai syu'batun, cabang daripada pohon iman itu adalah al-haya, malu. Kalau diibaratkan seperti ini, Pak Ustadz saya punya murid banyak. Oh, di mana? Saya punya pondok pesantren Pak Ustadz. Iya. Santri saya 1000 Pak Ustadz. Dari sekian 1000 ini ada yang paling pintar Pak Ustadz. Tiap tahun dia dapat juara. Namanya Om Bedi misalkan. Tapi ada Pak Ustadz dari 1000 ini yang paling bandel. Namanya Nuruddin misalkan. Nah, jadi disebutkan yang paling pintar Pak Bedi, yang paling bandel, yang paling nakal Nuruddin. Ini pasti orang kalau nggak pintar nakal pasti terkenal di sekolah, di pesantren. Tapi ada Pak Ustadz satu orang, dia tidak pernah juara. Dia juga tidak bandel, biasa-biasa saja. Orangnya diem, biasa saja, tak menonjol. Tapi ternyata saya kaget Pak Ustadz, malam-malam, setiap malam ternyata dia dari jam 2 sudah bangun sholat tahajud. Setelah tahajud Pak Ustadz, seluruh pondok itu dibersihkan.
Seluruh musalla, masjid, tempat-tempat di mana santri nongkrong dibersihkan Pak Ustaz. Luar biasa, tak ada yang tahu Ustaz. Ini unik Pak Ustaz santri ini. Berarti yang unik ini adalah iman, al-haya. Karena Nabi menyebutkan dengan unik. Memang dia tidak pintar, memang dia juga tidak bandel, biasa saja, tapi ternyata amalnya luar biasa. Sama dengan Nabi mengatakan paling tingginya iman adalah la ilaha illallah. Jelas, orang kalau mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, surga, tak usah dihisap lagi. Berapapun dosanya, kalau ketika husnul khatimah, satu kali nafas terakhir dicabut malaikat maut, la ilaha illallah, masuk surga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Gampang gak bacaan la ilaha illallah Bapak Ibu? Tidak perlu berkedip, tidak perlu menggerakkan bibir dan lidah. Coba diam saja bibir, la ilaha illallah. Tapi kalau sekali ngomong Batam harus bergerak Batam. Ada nggak orang bilang Batam bibir tak bergerak? Aisyah Batam, tapi mengucapkan la ilaha illallah bibir tetap bisa. Begitu gampangnya orang mengucapkan la ilaha illallah ketika hidup, tapi ketika dia mau mati, satu nafas kali terakhir dicabut, susah orang kadang ucapkan la ilaha illallah, tak bisa lagi karena amalnya sudah tidak bisa. Padahal bacaan la ilaha illallah tak perlu kita menggerakkan bibir. Padahal kita ngomong Batam susah. Batam Madani, Adanani. Kalau nggak digerakkan tak bisa bilang Batam. Begitu susahnya. Tapi la ilaha illallah gampang. Kenapa orang banyak susah? Karena amalnya. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan. Tapi satu ada yang unik kata Rasulullah, al-haya syu'batun minal